warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mustafa. Saya dari program Bahasa Inggris semester 3. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Wildan Hakim SSI MPD. Oke. Kali ini saya akan menerangkan tentang aliran-aliran pendidikan klasik di Indonesia. Sebelum kita mengenal aliran-aliran pendidikan klasik di Indonesia, sekarang kita akan bahas dulu apa sih pendidikan itu. Pendidikan adalah, dalam buku besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran. Jadi, pendidikan itu adalah kebutuhan pokok bagi setiap individu. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan setiap individu itu menempuh pendidikan selama 12 tahun, bahkan lebih baik jika kita menambah seperti ke jenjang yang lebih tinggi seperti perkuliahan, itu akan memudahkan kita. Kenapa sih pendidikan itu begitu penting di dalam keseharian kita? Karena pendidikan di zaman sekarang, pendidikan itu sangatlah penting, apalagi untuk mencari pekerjaan. Di zaman sekarang, kalau kita ingin kerja enak, itu kalau cuma lulusan SD, SMP, atau bahkan tidak sekolah, tidak memiliki pendidikan yang bagus dan jelas, itu akan mempersulit kita untuk mendapatkan pekerjaan. Dan seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki beragam aliran di setiap tempat ke tempat yang lainnya, sehingga menimbulkan beberapa pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan terhadap pendidikan. Jadi macam-macam aliran pendidikan klasik di Indonesia itu ada 6. Yang pertama adalah aliran nativisme, aliran empirisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresivisme, dan aliran esensialisme. Kali ini kita akan membahas secara singkat tentang beberapa macam-macam aliran klasik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran nativisme itu dari kata nati, artinya adalah terlahir. Aliran nativisme ini menekankan kemampuan dalam diri anak. Menurut aliran ini, bahwa bawaan dari lahir adalah faktor dalam yang paling penting bagi proses pendidikan anak. Menurut aliran ini, keberhasilan anak itu ditentukan oleh individualnya sendiri. Jadi, aliran ini lebih menekankan seperti ini. Misalnya, jadi anak yang lahir itu sesuai dari orang tuanya. Dari dia lahir, dia itu memang sudah membawa IQ-nya sendiri seperti itu. Itu adalah aliran nativisme. Sedangkan aliran empirisme itu bertolak belakang dengan aliran nativisme. Kenapa seperti itu? Karena aliran empirisme ini itu berdasarkan pada pengalaman. Jadi aliran empirisme beranggapan bahwa perkembangan manusia berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Jadi ada seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704, itu mengembangkan sebuah teori yang disebut tabula rasa. Itu tentang empirisme. Jadi menurut John Locke bahwa yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia itu seperti kertas kosong atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Oleh karena itu, kertas kosong tersebut dapat ditulisi sekehendak hati dan dari lingkungan itulah yang dapat menulisnya. Aliran empirisme ini beranggapan bahwa anak itu tergantung pada aspek lingkungannya, kebiasaannya, dengan siapa dia itu bergaul, seperti itu. Yang selanjutnya adalah aliran naturalisme.
Aliran naturalisme ini berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki pembawaan baik, namun pengaruh tersebut akan rusak karena terpengaruh oleh lingkungan. Naturalisme ini memiliki 3 prinsip tentang pembelajaran, yaitu 1. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Yang kedua, pendidik hanya menyiapkan lingkungan belajar yang menyenangkan. 3. Program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat. Jadi lebih bisa dibilang lebih pure gitu. Yang selanjutnya adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini adalah perpaduan antara aliran nativisme dan juga aliran empirisme. Seperti apa? Jadi aliran ini beranggapan bahwa anak yang dilahirkan ke dunia itu sudah disertai dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk itu dari lahirnya. Sedangkan perkembangan anak itu selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pembawaan dari lahir dan pengalaman dari lingkungan sama-sama berperan penting. Yang selanjutnya adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah aliran ensesialisme, bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Ensesialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Ensesialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tatanan yang jelas. Jadi, seperti itu aliran-aliran klasik yang ada di Indonesia. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada keterangan yang kurang jelas. Silahkan komen di bawah ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.